Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar materi matematika kelas 8 di semester 2 tentang unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Oke, sebelum membahas tentang unsur-unsur yang ada pada lingkaran, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan lingkaran. Kita bahas tentang pengertian lingkaran dulu ya. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu itu biasanya disebut dengan titik pusat. Perhatikan gambar yang ada pada video. Ini adalah gambar sebuah lingkaran. Yang titik merah itu adalah titik pusat. Kita namakan saja titik P. Kemudian ada garis merah. Garis merah ini disebut dengan jari-jari atau yang dilambangkan dengan huruf R. Nah, jarak yang sama tersebut antara titik pusat dan keliling lingkaran itu dinamakan dengan jari-jari dan biasanya dilambangkan dengan huruf R. Nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Jika ini titik pusatnya P, maka lingkaran yang ada di gambar ini merupakan atau dinamakan lingkaran P yang berjari-jari R. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Unsur lingkaran yang pertama adalah busur. Busur adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung, baik terbuka maupun tertutup, yang berimpit dengan keliling lingkaran. Coba perhatikan gambar yang ada di video. Ini ada gambar lingkaran yang bertitik pusat di P. Misalkan titik A dan titik B pada lingkaran. Maka kurva lengkung AB disebut dengan busur AB. Busur AB adalah busur yang menghubungkan titik A dan titik B. Pada gambar di video ini merupakan busur minor AB. Busur minor itu sendiri adalah busur kecil, yaitu yang panjangnya kurang dari atau sama dengan setengah lingkaran. Gitu. Coba perhatikan lagi, ada lingkaran, ada titik A dan titik B. Nah, seperti itu. Busur yang menghubungkan titik A dan titik B ini disebut dengan busur mayor. Busur mayor atau busur besar yaitu busur yang panjangnya lebih besar dari setengah lingkaran. Unsur yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Panjang jari-jari dinamakan R. Oke, perhatikan gambar. Ada sebuah lingkaran yang memiliki titik pusat P. Misalkan titik Q pada lingkaran P, maka ruas garis PQ merupakan jari-jari, ya. Ada titik Q di sini. Nah, ruas garis PQ ini merupakan jari-jari lingkaran yang dilambangkan dengan huruf R. Kemudian unsur yang ketiga yaitu diameter. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, ini ada gambar lingkaran lagi yang memiliki titik pusat P.
Misalkan titik M dan titik N pada lingkaran P, titik M, P, dan N itu segaris, maka MN merupakan diameter lingkaran P. Nah, jadi garis MN ini merupakan diameter dari lingkaran. Panjang diameter sendiri itu dinyatakan dengan huruf D, D kecil. Jadi, pada gambar ini, MN merupakan diameter lingkaran. PM dan PN merupakan jari-jari lingkaran. Hal ini berarti panjang diameter lingkaran sama dengan 2 kali panjang jari-jari, yaitu D sama dengan 2 kali R. Unsur yang keempat yaitu tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang kedua titik ujungnya pada lingkaran atau ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Misalkan titik K dan titik L merupakan dua titik pada lingkaran P, maka ruas garis KL merupakan tali busur lingkaran P. Ini ada lingkaran yang memiliki titik pusat P, kemudian ada titik K dan titik L. Ruas garis KL ini merupakan tali busur. Jadi, dari pengertian tali busur dan diameter dapat disimpulkan bahwa diameter lingkaran merupakan tali busur lingkaran. Di antara semua tali busur suatu lingkaran, diameter merupakan tali busur terpanjang. Lanjut ke unsur lingkaran yang kelima, yaitu apotema. Apotema adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada tali busur. Apotema selalu tegak lurus terhadap tali busurnya. Perhatikan lingkaran P di samping. Ruas garis AL ini kan tadi adalah tali busur. Kemudian ada garis PS. Garis PS ini tegak lurus dengan garis KL atau tali busur. Nah, garis PS ini adalah apotema. Seperti itu. Panjang PS itu lebih dari 0 dan kurang dari R atau kurang dari jari-jari lingkaran. Jadi seperti itu ya. Apotema itu panjangnya tidak lebih dari jari-jari. Panjangnya selalu kurang dari jari-jari. Oke, lanjut ke unsur lingkaran yang keenam, yaitu juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nah, kita lihat di gambar. Perhatikan lingkaran P di samping. Di sini ada titik A dan titik B. Juring lingkaran P yang dibatasi oleh AB atau busur AB, jari-jarinya PA dan PB dinamakan juring APB dan dapat digambarkan seperti yang terlihat di video ini ya. Jadi yang daerah lingkaran yang berwarna merah ini
atau daerah APB ini adalah merupakan juring lingkaran atau sering juga disebut dengan juring minor APB. Kalau yang di gambar berikut ini daerah yang berwarna merah ini adalah juring mayor APB. Oke, lanjut. Unsur yang ketujuh yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Perhatikan lingkaran P. Tembereng lingkaran P itu dibatasi oleh busur dan tali busur AB. Nih busur AB dan tali busur AB. Jadi daerah yang berwarna merah ini merupakan tembereng dari lingkaran P. Gambar yang pertama ini merupakan tembereng minor. Selanjutnya ke sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya di titik pusat lingkaran. Kedua kaki sudut pusat berimpit dengan jari-jari lingkaran. Ada gambar lingkaran lagi yang memiliki titik pusat P atau lingkaran P. Ada titik A dan titik B. Misalkan titik A dan titik B ini berada pada lingkaran P, maka sudut pusat APB dapat digambarkan seperti gambar yang bisa kita lihat ini. Nah, ini adalah sudut pusat lingkaran P. Jadi sudutnya APB dengan besar sudut yaitu alfa. Sudut pusat APB sama dengan dituliskan dengan lambang sudut ini seperti ini, baru APB seperti itu ya. Oke, kita sekarang ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar sebuah lingkaran beserta gambar unsur-unsur dari lingkaran, ya kan? Nah, soalnya adalah sebutkan unsur-unsur lingkaran berikut yang ada pada gambar. Yang pertama, jari-jari. Yang kedua, diameter, busur, tali busur, apotema, juring, tembereng, dan sudut pusat. Oke, mari kita jawab. Perhatikan gambarnya. Soal yang pertama adalah sebutkan unsur lingkaran berikut yang ada pada gambar. Nah, jari-jari. Kita lihat jari-jari yang ada pada gambar lingkaran ini, ruas garis mana saja yang disebut dengan jari-jari. Kita ingat lagi, jari-jari tadi apa? Jari-jari tadi kan adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan sisi lingkaran. Jari-jari yang ada pada gambar itu adalah ruas garis OA, OB, OC, dan OD. Lalu yang B. Yang B yang ditanyakan adalah diameter. Mana yang merupakan diameter yang ada pada lingkaran berikut ini? Kita ingat lagi, diameter tadi apa? Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada sisi lingkaran dengan melalui titik pusat. Nah, diameter yang ada pada gambar adalah ruas garis BD, ya benar.
Lalu yang C adalah yang ditanyakan busur. Yang mana yang termasuk busur lingkaran dari lingkaran ini? Kita ingat lagi, pengertian dari busur adalah kurva lengkung yang berimpit dengan lingkaran. Busur yang ada pada gambar yaitu ada busur AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Oke. Lanjut, sekarang tali busur. Apa tadi pengertian tali busur? Ya, tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada sisi lingkaran. Nah, di sini ada tali busur BD dan tali busur CD. Oke, selanjutnya yang mana yang dinamakan apotema. Ingat lagi, apotema itu apa? Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik tengah tali busur. Ingat juga syaratnya tadi, apotema itu selalu tegak lurus dengan tali busur. Di sini ada satu tanda yang menunjukkan bahwa garis yang tegak lurus nih. Jadi dapat disimpulkan di sini adalah ruas garis OE itu merupakan apotema. Nah, apotema yang ada pada gambar adalah ruas garis OE. Oke, lanjut. Juring. Nah, juring tadi adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur yang menghubungkan ujung kedua jari-jari tersebut. Nih, juring. Di sini kita dapat lihat ada juring AOB. Juring yang ada pada gambar adalah daerah yang diarsir, yang dibatasi oleh jari-jari OA dan OB serta busur AB. Nih ya. Ini adalah juring lingkaran O. Kemudian lanjut tembereng. Tembereng tadi adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, tembereng yang ada pada gambar adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur CD dan busur CD. Jadi yang ini ya. Nih. Itu adalah tembereng. Yang terakhir, sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari. Nah, kita cari di sini. Ada sudut pusat AOB, sudut pusat AOC, sudut pusat lagi AOD, dan sudut pusat COD. Jadi terdapat 4 sudut pusat yang berada di gambar atau di contoh soal ini ya. Oke, cukup sekian dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.